Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran saya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi teks fabel. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang ciri umum dan jenis fabel. Sekarang kita akan membahas tentang struktur dari teks fabel. Sebelum memulai penjelasannya, yuk kita baca basmalah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya masuk pada materi struktur fabel. Struktur fabel di sini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, resolusi. Dan yang terakhir, koda. Orientasi adalah bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Contoh pertama, diawali dengan deskripsi latar. Pagi itu, sang mentari menampakkan diri dengan senyum terindahnya. Contoh kedua, diawali dengan latar dan kegiatan tokoh. Di keheningan malam, kura-kura nampak tidur pulas bersama katak sahabat baiknya. Contoh yang ketiga, diawali dengan latar masa lalu. Pada zaman dahulu, hiduplah sekelompok gajah raksasa. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi adalah konflik atau permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Komplikasi yang menuju klimaks. Contoh pertama, diawali dengan konflik batin. Semakin lama, kura-kura merasa hidupnya tidak berguna lagi. Dia merasa hanya bisa merepotkan teman-temannya. Contoh kedua, diawali dengan konflik fisik. Ketika gajah memasuki areal perkampungan semut merah, tanpa diduga, pasukan semut merah tiba-tiba menyerangnya. Contoh ketiga, diawali dengan perubahan latar dan peristiwa tidak mengenakan tokoh. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Ternyata semua keadaan tak ada yang abadi. Persahabatan gajah dan semut dilanda perpecahan. Semut mulai mengkhianati persahabatan itu. Selanjutnya, yang ketiga, resolusi. Resolusi adalah bagian yang berisi pemecahan masalah. Contoh pertama, diawali dengan meredahnya konflik. Akhirnya masalah menjadi jelas. Tak ada yang salah paham lagi di antara kelompok semut dan gajah. Contoh kedua, diawali dengan dialog yang menandakan amannya keadaan. Ayo cepat, Cik. Dengan rasa kebersamaan, akhirnya mereka pun selamat. Berikut yang terakhir, koda. Koda di sini boleh ada, boleh tidak ya. Koda adalah bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Contohnya, siapa yang menanam akan menuai, siapa yang berbuat baik akan dibalas dengan perbuatan baik. Begitu juga sebaliknya, orang yang menanam keburukan maka akan menuai hasil keburukannya sendiri. Jadi adik-adik, sekali lagi, koda dalam teks fabel bisa digunakan, bisa juga tidak. Tergantung dari cerita yang akan dibuat atau cerita yang ditulis oleh penulisnya. Baik adik-adik, itulah materi dari struktur teks fabel. Semoga adik-adik bisa memahami penjelasan dari struktur fabel ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.